Baik, mohon izin Bapak dan Ibu kami informasikan acara ini disiarkan langsung melalui stasiun RBTP. Kami mohon berkenan semua alat komunikasi dapat dialihkan ke mode getar atau mode silent. Dan kami sampaikan juga untuk rokok Bapak Ibu mohon sejenak dimatikan selama acara berlangsung nanti. Terima kasih. Baik, kami sampaikan Bapak dan Ibu sebelum secara langsung berlangsung, kami sampaikan kepada rekan media silakan mengambil selama 2 menit, dipersilakan. Mohon dipercepat pengambilan gambarnya. Pengambilan gambar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Seloma, Bapak Teddy Rahman SEMM. Yang kami hormati, Biro Hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Bapak Andi Mirozo,
Selamat datang Bapak di Kabupaten Seluma, Bumi Serawai Serasan Sejoan. Yang kami hormati, pimpinan PT Energi Swadinamika Muda, Bapak Herman Hidayat. Yang kami hormati, Forum Koalisi Pimpinan Daerah Kabupaten Seluma, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. Yang kami hormati, para asisten dan penjabat eselon 2 dan 3 lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma. Yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, adat se-Kabupaten Seluma, serta peserta dialog dan pemirsa yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum acara pada hari ini dimulai, izinkan saya memberikan sebuah pantun dan mohon berkenan dijawab dengan cakep bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Sabar Bapak dan Ibu. Pagi hari minum kopi hangat, ditemani roti terasa nikmat. Hari ini semangat harus kuat agar acara Seluma Berdialog menjadi bermanfaat. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Perkenalkan, saya Fajar Marta dengan penuh kebanggaan hadir di sini sebagai Master of Ceremony. Dalam acara spesial ini, kami ucapkan selamat datang dalam acara Seluma Berdialog 2025, membangun Seluma melalui investasi tambang emas. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, demi berkahnya acara pada hari ini dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Nodi Herwansa MPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mendapatkan keberkahan Allah, mari kita berdoa. Kita awali dengan pembacaan umul kitab. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pergi ke Seluma bersama Teh Irma. Pulangnya mampir beli ikan sema. Bapak dan Ibu mari kita simak bersama sambutan Bupati Seluma. Kepada yang terhormat, Bapak Teddy Rahman SCMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Seluma, Bapak Kapolres, terima kasih Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kajari, Bapak Dandim yang diwakili Pak Sekda, kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Bapak Sugeng, perwakilan dari Kementerian, kemudian Pak Herman sebagai perwakilan PT, kemudian ada eselon 2, eselon 3, ada pendiri Kabupaten Seluma, presidium, alhamdulillah mendampingi kita sampai saat ini. Kemudian tamu undangan, ini mungkin perwakilan dari beberapa instansi, organisasi, kemudian perkumpulan. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dari RBTV yang sudah memfasilitasi acara pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengadakan dialog dengan judul Seluma Berdialog terkait dengan investasi tambang emas yang ada di Kabupaten Seluma.
Kenapa dialog pada siang hari ini pemerintah Kabupaten Seluma menginisiasi? Karena memang tempatnya di Kabupaten Seluma, Pak. Jadi selama ini kita mendengar bahwa proses dari perizinan, proses dari diskusi yang ada di provinsi yang dilakukan oleh pihak PT dan organisasi telah dilaksanakan. Tetapi Kabupaten Seluma sebagai tempat menambang belum melakukan aspirasi atau diskusi yang mendalam dan tajam. Jadi inilah latar belakang dialog pada siang hari ini kita laksanakan. Dialog ini saya harapkan tidak hanya satu kali, Pak. Saya akan mengadakan dialog ini sampai aspirasi warga, organisasi, sampai dengan semua yang terlibat di Kabupaten Seluma mendapatkan ruang publik untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu, yang saya perhatikan, kita berpendapat boleh Pak, tetapi tolong sesuai dengan disiplin ilmunya. Mohon maaf, kadang-kadang kita tidak sadar diri, kita disiplin ilmunya apa, berkomentar tentang apa. Inilah yang akan menjadi kericuhan. Yang berpendapat adalah bukan di bidangnya. Ini yang kita hindari, supaya nanti diskusi ke depannya kita mengerucut lebih tajam lagi. Makanya nanti setiap organisasi, setiap disiplin ilmu silahkan mengutarakan pendapatnya, tetapi tolong dipagari dengan baik. Apa pagarnya? Sesuai kompetensinya masing-masing. Nah, inilah catatan-catatan yang harus kita pegang teguh. Nanti ada narasumber, tolong ketika narasumber berbicara, menjadi pendengar yang baik, menulis, mencatat, mengingat-ingat apa yang disampaikan. Kemudian nanti silahkan bertanya. Jadi inilah diskusi yang elok, yang bagus, mengutarakan pendapatnya dengan disiplin ilmu masing-masing, dengan cara yang santun, sehingga hasilnya pun nanti akan tercatat, ternotulen dengan baik, dan insya Allah akan saya sampaikan dengan pihak PT, dengan Pak Gubernur, atau dengan semua pihak yang punya kepentingan. Di sini kita undang Pak Kades, jelas dampaknya di desa lokasi. Kemudian ada yang lebih besar lagi, ada abdesi. Supaya dia memikirkan kepentingan desa secara satu kabupaten. Kemudian ada organisasi pengusaha. Pasti pengusaha juga ingin berkontribusi, berperan aktif dalam tambang. Ya bicaralah tentang organisasi pengusaha, di mana mereka mengambil bagian. Kemudian ada perwakilan dari lingkungan, silahkan berbicara dengan lingkungan. Silahkan berdiskusi dengan ilmu lingkungannya, tidak usah berdiskusi untuk masalah di luar lingkungan, karena di lingkungan sudah ada yang memikirkan Pak. Jangan semua ilmu dianggap kita ini pintar semua. Saya bupati aja nggak tahu Pak tentang disiplin ilmu lingkungan, jujur, karena itu bukan bidang saya. Maka saya tidak berani, tidak pernah berbicara detail tentang lingkungan, karena saya sadar saya tidak punya kompetensi berbicara terkait lingkungan secara detail. Mungkin teman-teman organisasi keislaman berbicara tentang organisasi keislaman, tentang berbicara tentang keagamaan, apa yang diharapkan, bagaimana mengelola keagamaan ini terkait dengan investasi yang ada. Kemudian dari pemerintahan ada perwakilan dari Bapenda. Ya tugas Bapenda ngitung pajak Pak. Salah kalau dia berbicara tentang desa. Maka di awal ini saya tekankan lagi, diskusi ini akan berlangsung mungkin tidak satu kali, tapi saya akan menggali terus tentang disiplin ilmu masing-masing.
Semua elemen yang hadir punya kepentingan secara organisasi, punya kepentingan secara kedaerahan. Termasuk saya, Pak. Saya ini ingin Seluma maju, tetapi tidak ingin rusak dengan tambang misalnya. Saya akan menjaga ini. Inilah perlu kita diskusi. Dan saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan terkait dengan besarnya investasi, teknik yang dikeluarkan pada saat menambang, royalti yang diterima oleh kabupaten, provinsi. Saya tidak punya kompetensi. Makanya saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan keahliannya untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kami dan Pak Gubernur pasti ingin memajukan Provinsi Bengkulu, memajukan Kabupaten Seluma. Kalau emang nanti diskusi ini sudah sepakat, kita bikin kesepakatan di notaris misalnya, kita serahkan ke pihak PT atau Pak Gubernur. Ketika melanggar salah satunya, ya silahkan masyarakat bergerak. Bupati yang terdepan nanti. Karena ini sudah dihasilkan kesepakatan yang dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang kita lalui. Jadi jangan khawatir, masyarakat Kabupaten Seluma, kemudian pihak PT juga nanti akan menyampaikan beberapa materi. Jadi kalau bisa Pak, ini kan kita sudah mendengar isu tambang sudah lama Pak. Kalau diskusinya tidak mengerucut, tidak tajam, maka dialog diskusi ini akan percuma. Jadi saya harapkan diskusi ke depannya jangan bicara umum lagi. Karena kalau umum ini kita sudah 1 tahun mendengarkan yang umum-umum. Nanti mungkin dari pihak PT juga menyampaikannya jangan umum Pak. Jadi masyarakat ini pengennya tahu detail, teknis. Saya dapat apa? Nah, kemudian dari pihak pemerintah juga seperti itu. Pemerintah dapat apa? Dari tingkat provinsi pun akan seperti apa? Kalau bicaranya umum, tidak teknis, maka akan terjadi diskusi yang tidak ada finishnya. Maka dari itu diskusi ke depan saya harapkan sudah bicara teknis agar masyarakat dapat mendengar langsung. Jadi setelah ini Pak, diskusi kedua adalah teman-teman yang diundang pada kesempatan siang hari ini turun lagi Pak, turun lagi ke masing-masing organisasinya, masing-masing elemennya, minta aspirasi lagi di tingkat bawah lagi. Apa yang diinginkan di tingkat bawah kita diskusikan lagi di tingkat kabupaten. Nah, tetapi ada rambu-rambunya. Kalau diskusi hari ini kita sudah mengerucutkan 10 atau 20 tema, maka yang kedua kita berpagar sama itu agar tidak terjadi bias tentang diskusi yang ada. Inilah tugas berat bersama Pak. Tugas berat Bupati, tugas berat Forkopimda, tugas berat semua organisasi yang mewakili masyarakat Kabupaten Seluma. Jadi inilah diskusi yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya ingatkan, nanti ketika disampaikan silahkan disimak baik-baik, silahkan dicatat baik-baik, dan disampaikan ke masyarakat dengan lengkap. Nah, disinilah beban Bapak Ibu yang diundang. Jadi yang diundang ini punya beban Pak. Misalnya nanti ditanya sama masyarakat desa terdampak, kalau Pak Kades nggak bisa menjawab, ya Pak Kades datang ngapain ini, makan doang kali misalnya. Jangan sampai seperti itu. Apa hasil diskusi ini disampaikan dengan baik ke masing-masing organisasi. Nah, semoga diskusi ini tidak terlalu cepat Pak. Kalau jadwalnya hanya 3 jam saya rasa kurang. Kalau bisa semua ini bersuara, semua ini berpendapat. Jangan sampai pulang masih ada unek-unek sehingga ditanya oleh anggotanya, ditanya oleh masyarakatnya, tidak bisa menjawab. Nah, saya mohon nanti kepada narasumber memberikan waktu yang cukup untuk teman-teman ini menanyakan secara detail. Ini pasti di saku teman-teman udah ada pertanyaan ini.
yang ingin dijawab secara detail. Bener nggak tuh? Jadi mohon pihak PT menyiapkan terkait dengan detail apa pertanyaan yang ditanyakan Pak. Jangan sampai ditanyakan jawabnya umum, nanti masyarakat marah ini Pak. Ini ditanya apa, jawabnya apa gitu kan. Jadi ketika dijawab teknis, jawablah teknis. Konkret, jelas. Ya inilah yang saya rasa diharapkan masyarakat Kabupaten Seluma selaku tempat investasi ini. Masyarakat Seluma ini luar biasa Pak, jadi sangat luas, kemudian memang kita ketahui PAD-nya sedikit, kemudian masyarakatnya kritis, dan itu menjadi beban kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan informasi-informasi kebenaran yang ada.